Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dalam rangkaian materi perkuliahan semiotika dan hermeneutika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas urgensi tafsir Al-Quran. Setelah beberapa pekan Anda sebagai penstudi ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir berkenalan dengan berbagai macam istilah, dengan berbagai macam teori yang berasal dari barat, dan banyak sekali istilah-istilah yang baru terkait dengan semiotika. Maka kali ini saya mengajak Anda untuk memasuki wilayah domain yang merupakan yang selama ini sudah pernah Anda pelajari di beberapa semester belajar ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir di STF Isadra ini. Dan nanti ini adalah sesuatu yang saya merupakan ringkasan saja, dan kemudian nanti akan saya hubungkan dengan masalah-masalah semiotika yang tantangannya sudah pernah kita bahas pada perkuliahan sesi pekan yang lalu. Kita akan mulai dengan makna tafsir. Tafsir memiliki makna al-bayan wal idah, penjelasan dan keterangan, atau al-kashf, pengungkapan, dan kashful murad anil lafdil muskil, menjabarkan kata yang samar. Sedangkan secara terminologis tafsir berarti penjelasan terhadap kalamullah, firman Allah, atau menjelaskan lafaz-lafaz dan pemahaman Al-Quran. Tafsir berkaitan erat dengan upaya untuk memahami lebih jauh segala hal yang tercantum secara tersurat di dalam Al-Quran. Itu kan ya yang sudah pernah dipelajari selama ini terkait dengan makna tafsir. Jadi, tafsir ini upaya untuk memahami apa yang tercantum secara tersurat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kembali kepada semiotika yang pernah kita pelajari, semiotika itu adalah ilmu tentang tanda, tentang sistem tanda. Maka ini juga berkaitan dengan tafsir. Jadi tafsir juga bisa disebut sebagai bentuk semiotika. Bagaimana memahami, memaknai sesuatu yang tersurat. Jadi memaknai apa yang berada di balik tanda gitu. Tandanya, ayat-ayatnya yang tersurat itu disebut sebagai tandanya, dan maknanya itu adalah tafsirnya aja. Makna yang ada di balik tanda itu disebut tafsir. Nah, ada dua faktor urgensi tafsir. Kenapa harus ada tafsir? Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran diturunkan agar bisa lebih dipahami oleh seluruh umat Islam. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa bagian dari kitab ini tidak bisa dengan mudahnya dipahami oleh seluruh kaum muslimin yang membacanya, meskipun orang itu memiliki kemampuan berbahasa Arab. Dan secara umum faktor-faktor itu terbagi menjadi dua. Ada faktor keterbatasan manusia dan ada faktor karakteristik unik atau yang khas yang ada di dalam Al-Quran. Faktor keterbatasan manusia, ya, kita akan melihat ada 3 jenis keterbatasan manusia. Tidak ada manusia yang serba tahu segala sesuatu. Ada saja hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Keterbatasan pengetahuan ini pula yang terlihat pada saat manusia membaca Al-Quran, kaum muslimin membaca Al-Quran. Ada 3 jenis keterbatasan ilmu manusia atas Al-Quran, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah pembacaan kitab ini. Jadi ketika dihubungkan dengan sejarah, apa yang pernah terjadi, interaksi antara kaum muslimin dan Al-Quran, ketika kaum muslimin membaca kitab ini, muncul ketahuan ada minimalnya ada 3 hal yang menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Ketiga keterbatasan manusia itu adalah keterbatasan pengetahuan. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan atas makna dan pilihan kata yang digunakan oleh Al-Quran.
Kemudian yang kedua adalah keterbatasan pengetahuan atas aspek bahasa dan sastra Al-Quran. Serta yang ketiga adalah keterbatasan atas sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah terbatasnya pengetahuan manusia atas makna Al-Quran. Sejarah mencatat ada beberapa kosakata di dalam Al-Quran yang tidak difahami oleh pembacanya. Hal ini bahkan terjadi pada sahabat-sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan misalnya bahwa Abbas, paman Nabi, kita tahu Abbas itu radhiyallahu taala itu orang yang sangat paham Al-Quran, salah seorang mufassir Al-Quran. Tapi Abbas pun tidak tahu makna fatir. Ia baru tahu bahwa kata tersebut bermakna pencipta ketika mendengarkan pertengkaran di antara dua orang Arab nomaden terkait klaim kepemilikan atas sebuah sumur. Ketika salah seorang Arab nomaden itu mengatakan bahwa dialah yang membuat atau menggali atau menciptakan sumur itu, ana fatiruha. Nah, itu baru, maksudnya fatir itu adalah menggali atau menciptakan atau meng-create sesuatu. Padahal itu ada di dalam Al-Quran, ya, fatirus samawati wal ard. Nah, Abbas baru tahu, makna fatir itu adalah itu. Nah, contoh berikutnya adalah peristiwa, misalnya yang lainnya mungkin Anda pernah mengenal, ada peristiwa Adi bin Hatim yang kesulitan memaknai kata khaitul abya dan khaitul aswad yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ini ada hubungannya dengan puasa. Kita sedang berpuasa, ya. Kapan waktu dimulainya berpuasa? Hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas antara khaitul abya dan khaitul aswad. Adi bin Hatim, sahabat Rasulullah, tidak tahu apa makna khaitul abya dan khaitul aswad. Adi bin Hatim secara terang-terangan memaknai dua kata tersebut sebagai benang putih dan benang hitam. Nah, pemahaman Adi bin Hatim ini kemudian berubah setelah Rasulullah beritahu bahwa yang dimaksud dengan dua kata tersebut adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Ya, kemudian kisah lainnya menguatkan contoh yang lainnya. Misalnya suatu hari sahabat Umar bin Khattab sedang berada di atas mimbar dan baca wa fakihata wa abba, surat Abbas ayat 31. Kemudian Umar mengatakan bahwa ia memahami kata fakihah tapi tidak tahu mana ab. Nah, itu jika para sahabat besar saja tidak tahu makna beberapa kosakata dalam Al-Quran, apalagi seorang muslim biasa yang berjarak jauh sekali dengan masa turunnya ayat Al-Quran. Keterbatasan pengetahuan manusia atas beberapa kosakata yang digunakan oleh Al-Quran itulah yang membuat tafsir sangat diperlukan, karena salah satu fungsinya adalah menjelaskan makna dari kosakata tersebut. Nah, kemudian keterbatasan manusia berikutnya adalah keterbatasan pengetahuan atas aspek bahasa dan sastra. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang menggunakan bahasa Arab dengan tingkat kualitas bahasa dan sastra yang sangat tinggi. Bahkan di zamannya pun, zaman Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu sudah mengungguli syair-syair yang dibuat oleh pujangga Arab ternama. Apalagi di zaman itu bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang memberikan apresiasi yang besar terhadap ungkapan dan kata-kata yang bernuansa puitis. Itu misalnya Philip K. Hitti, salah seorang sejarawan, itu mengatakan bahwa jika orang-orang Yunani mengungkapkan daya seninya dalam bentuk patung dan arsitektur, orang Arab menuangkannya dalam bentuk syair, dan orang-orang Ibrani menuangkannya dalam bentuk lagu-lagu keagamaan. Ini adalah sebuah penegasan bahwa bangsa Arab sangat menjunjung tinggi estetika pengungkapan. Namun di antara semua ungkapan-ungkapan yang indah itu, Al-Quran adalah ungkapan terindah. Bahkan hingga saat ini belum ada satu ungkapan pun dalam bahasa Arab yang mampu menandingi keindahan Al-Quran. Maka atas dasar itulah Al-Quran menjadi sebuah ungkapan yang terindah di antara ungkapan-ungkapan yang indah. Kita tahu bahwa ada dalam Al-Quran sendiri Allah menantang orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk menciptakan hal yang serupa dengan itu. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, wa in kuntum fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Silakan kalau kalian ragu, buat aja yang sejenis itu kalau memang bisa.
Nah, keindahan Al-Quran inilah yang disebut sebagai kualitas sastra yang dimiliki Al-Quran. Dan tidak semua orang mampu memahami kualitas sastra yang dimiliki Al-Quran. Ya, dan tidak semua orang memiliki kemampuan memahami tulisan yang menggunakan bahasa dan sastra yang tinggi. Nah, di sini juga terletak pentingnya tafsir, yaitu menjelaskan makna dari ayat Al-Quran yang mengandung aspek bahasa dan sastra yang tinggi. Kemudian keterbatasan berikutnya adalah terbatasnya pengetahuan manusia atas sebab-sebab turunnya ayat. Nah, sebagian ayat Al-Quran itu ada yang berpendapat seluruhnya turun sebagai respon atas peristiwa tertentu. Karena itu mustahil seseorang mampu memahami Al-Quran tanpa mengenal konteks turunnya ayat tersebut. Seperti itu kan ya. Nah, mungkin ya kalau umat Islam generasi awal mengetahui sebab-sebab turunnya satu ayat, karena mereka hidup di saat wahyu itu turunkan. Tapi juga sebenarnya nggak tahu, tapi tidak mungkin juga orang zaman itu pun mengetahui seluruh asbabun nuzul, karena sahabat Rasulullah itu kan tidak semuanya mengelilingi Rasulullah terus sepanjang hidup Rasulullah, kan tidak. Mereka tinggal di mana, mereka kemudian sedang berada di tempat yang jauh ketika sebuah ayat turun, dan kemudian ayat tersebut terkait dengan satu hal. Tidak ada gitu kan yang seperti itu, kecuali dalam beberapa hal. Misalnya ada riwayat mengatakan bahwa ya misalnya Imam Ali adalah sahabat yang selalu berada gitu, di saat ayat Al-Quran itu turun. Tapi kalau misalnya dikatakan semua sahabat, tidak mungkin ya. Bahkan sangat sedikit sekali, kalaupun ada ya paling hanya satu orang, dua orang saja yang betul-betul tahu persis asbabun nuzul untuk setiap ayat Al-Quran yang turun. Nah, asbabun nuzul ini menjadi sebuah pembahasan khusus ya kan, yang banyak ditulis dalam buku-buku ulumul Quran. Nah, hadirnya berbagai karya dan tulisan khusus tentang penyebab turunnya ayat ini menjadi bukti bahwa asbabun nuzul adalah persoalan penting yang tidak semua orang mengetahuinya, melainkan hanya sebagian saja. Inilah yang menjadi faktor lain dari urgensi tafsir Al-Quran. Nah, ini menjadi faktor unik kedua yang nanti yang ada pada kitab ini. Diperlukan ini juga yang membuat tafsir menjadi diperlukan penjelasan untuk memahami Al-Quran dari perspektif sebab-sebab turunnya ayat. Nah, ini adalah tadi adalah faktor keterbatasan manusia ya. Nah, sekarang kita melihat yang berikutnya, itu faktor kedua yang menjadi urgensi tafsir Al-Quran adalah faktor keunikan kitab ini ya. Al-Quran adalah kitab yang memiliki sejumlah karakter unik ya. Keunikan ini membuat pembaca atau penggunanya harus menggunakan pendekatan khusus saat mencoba memahaminya. Nah, berikut ini adalah 3 karakter unik Al-Quran. Karakter Al-Quran itu adalah: pertama, padat makna; yang kedua, berisikan hal-hal yang gaib atau spiritual; serta yang ketiga, melintasi zaman, tempat, dan peradaban. Kita lihat ke karakter yang pertama. Pertama adalah bahwa Al-Quran kitab yang padat makna. Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai kitab panduan hidup. Di dalamnya terdapat segala hal yang menjadi panduan manusia agar bisa mencapai kehidupan yang berbahagia. Kan begitu kan konsepnya ya, bahwa kita tidak akan masuk ke pembahasan betulkah bahwa demikian, tapi kita minimalnya di sini menyatakan, menyampaikan bahwa inilah yang diyakini oleh umat Islam. Dan memang kalau mau dibahas ya oke-oke aja, kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran memang terkait dengan segala sesuatu hal dalam kehidupan, memberikan panduan atas segala hidup manusia. Nah, segala macam konsep tentang hidup itu, masalahnya adalah harus disampaikan melalui media teks yang sangat terbatas.
dipakai model buku yang model naskah yang seperti sekarang ini, paling Al-Quran sekitar 600 halaman saja kan ya. Nah, adanya keterbatasan media pengungkapan inilah yang menyebabkan ungkapan-ungkapan pada ayat-ayat Al-Quran bersifat padat makna. Padat makna harus dipadatkan. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang terkait dengan segala sesuatu hal kehidupan manusia, terkait dengan panduan kehidupan manusia di seluruh bagiannya, di seluruh dimensinya, tapi kemudian hanya harus dituangkan dalam bentuk yang hanya sedikit saja, dan tidak mungkin juga kan dibuat dalam bentuk yang sampai 1000 halaman misalnya. Ya bukan kitab yang aman, yang nyaman untuk dibawa-bawa kemana-mana kan. Nah, maka karena itulah harus Al-Quran ini harus dituangkan dengan cara yang khas, yaitu dipadatkan sedemikian rupa. Nah, akibat dari bahwa ayat Al-Quran itu bersifat padat makna, maka upaya untuk memahami sebagian ayat Al-Quran itu menjadi tidak sederhana. Kadang-kadang bahkan diperlukan riset, ketelitian, dan ilmu tersendiri agar umat Islam mampu memahami ayat-ayat yang padat makna tersebut. Inilah yang menyebabkan Al-Quran itu harus ditafsirkan. Ya, bukti yang menunjukkan bahwa ungkapan-ungkapan Al-Quran sangat padat makna adalah tulisan para ulama mengenai tafsir gitu. Dan inilah yang sedang Anda pelajari ya sebagai penstudi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau Anda suatu saat insya Allah menjadi seorang mufasir, maka tugas Anda adalah membuat tafsir yang nanti tafsir yang berhasil Anda buat itu adalah bukti betapa Al-Quran itu sangat padat makna. Ada banyak sekali tulisan yang sudah pernah dibuat dan insya Allah akan Anda buat, yang sebagiannya berbentuk buku sangat tebal terkait dengan berbagai penjelasan atas kata, frasa, kalimat yang terdapat pada bahkan satu ayat saja bisa diungkapkan atau ditafsirkan menjadi berbuku-buku gitu. Karakteristik yang kedua dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu mendeskripsikan hal-hal yang gaib. Sebagian Al-Quran itu berisikan hal-hal yang gaib. Ada alam kubur, surga, neraka, malaikat, setan, termasuk Allah dengan segala macam sifat-sifatnya gitu. Nah, tapi semuanya itu, konten yang semacam itu harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang biasa dipakai untuk mendeskripsikan hal-hal yang empirik. Ya, sebagai contoh misalnya kenikmatan surgawi digambarkan sebagai tempat tinggal yang sejuk dengan aliran sungai, Jannatu Adnin, ya, misalnya disebutkan tajri min tahtihal anhar, atau Allah disebut bertahta di atas singgasana, istawa alal arsh. Nah, berbagai ungkapan yang abstrak itu, berbagai hal yang abstrak itu harus diekspresikan oleh Al-Quran dengan ilustrasi yang imajinatif, disesuaikan dengan kondisi psikis, peristiwa konkret dan tabiat manusia di dunia. Ini yang disampaikan oleh Sayyid Qutb ya, beliau menyampaikan semacam itu. Dan para ulama meyakini bahwa cara-cara pengungkapan seperti itu merupakan bentuk metafora yang harus diungkap oleh ahlinya. Nah, keberadaan ayat-ayat yang mengandung konsep-konsep yang gaib, spiritual itu yang membuat Al-Quran itu perlu penafsiran. Dan kemudian yang karakteristik yang ketiga dari sifat khusus Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini berisikan ajaran yang melintasi zaman, tempat, dan peradaban. Secara teologis, Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai kitab suci terakhir bagi seluruh umat manusia, gitu kan ya? Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah kitab yang dibawa oleh Nabi terakhir, Nabi yang perannya atau fungsinya menjadi Nabi yang diutus oleh Allah bagi seluruh umat manusia. Artinya segala ajaran yang ada pada Al-Quran ditujukan buat seluruh umat manusia, melintasi zaman, tempat, dan peradaban. Tetapi Al-Quran ini harus sampaikan
ternyata disampaikannya dalam kurun waktu tertentu di saat itu, di tempat tertentu dan melalui bahasa tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa kita tahu bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, upaya untuk menjelaskan hal-hal yang sulit difahami di Al-Quran itu dilakukan langsung oleh beliau. Bila ada ayat yang tidak difahami oleh para sahabat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Ini merupakan salah satu tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nahl itu, bahwa kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu litubayyina gitu, untuk menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka berpikir. Akan tetapi ada umat manusia yang hidup di waktu, tempat atau bahasa yang berbeda dengan waktu, tempat dan bahasa diturunkannya Al-Quran. Nah, bagi mereka itu memahami Al-Quran itu tentu bukan yang mudah. Ya, bahasanya beda, waktunya beda, tempatnya beda. Kita diantaranya yang sudah berada di zaman yang berbeda tersebut. Maka diperlukan tafsir untuk memahami Al-Quran. Nah, itulah materi kita kali ini. Nanti pada materi-materi selanjutnya kita akan bisa langsung menyambungkan berdasarkan dengan basic ilmu tafsir yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana tanggapan ilmu tafsir terhadap tantangan yang diberikan oleh semiotika terhadap ilmu tafsir Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.